in Purpose yang dibawakan oleh Pastor Mora. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita masuk dalam pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul kembali pada malam hari ini Tuhan, untuk mengikuti suatu pelajaran firman Tuhan tentang kekuatan doa Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Mora Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Mora Tuhan, agar kami juga Tuhan, agar kami boleh siap Tuhan menerima pelajaran firman Tuhan, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema Tuhan bagi kami Tuhan, agar boleh mengerti maksud firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya acara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam pujian, silakan saya serahkan. Puji nama Tuhan. Shalom dan selamat malam rekan-rekan IYBC yang dikasihi Tuhan. Haleluya, seberapa yang diberkati pada malam hari ini dan merasakan sukacita Tuhan bisa kasih jempol di aplikasi Zoom-nya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan Tuhan? Kalau bukan dengan kami melayani Tuhan, dengan kami menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Hidup kami sebagai penyembahan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sembah Dia. Mari angkat mazmurmu di hadapan Tuhan. Mari angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan. Terima kasih Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Shikira baba 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 baba. Shikira baba 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 baba. Mari sembah Dia. Angkat mazmurmu, sembah Dia. Terima kasih. Shikira baba 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 baba. Shikira baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Raja di atas segala raja. Kaulah perisai kami, Kaulah mazmur kami, gunung batu kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau
Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih buat tim pujian. Kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Waktu dan tepat saya serahkan ke Pastor Mora yang akan membawakan. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur boleh berada bersama-sama melalui link Zoom pada malam hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Mu melalui pemberitaan firman ini, supaya kami masing-masing yang hadir pada malam hari ini diberkati dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, shalom, selamat malam. Terima kasih buat YBC yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini dikasih tema kepada saya adalah United in Prayer, Powerful in Purpose. Jadi kalau suami istri yang berdoa itu sama-sama pasti ada kuasa atau kuasa kesepakatan dalam doa suami dan istri. Puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Puji Tuhan, saudara. Ini tema yang luar biasa ya. Ada banyak orang sering kali berdoa sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Tapi malam hari ini, melalui ABC, kita akan diajar untuk betapa pentingnya, saudara, berdoa sepakat. Nah, kesepakatan dalam rumah tangga sebenarnya bukan soal sepakat dalam keputusan sehari-hari. Lebih daripada itu, kesepakatan yang paling kuat adalah ketika suami dan istri sepakat dalam iman. Kata sepakat dalam terjemahan aslinya, saudara, itu berasal dari kata simponeo, yang daripadanya kita kenal istilah simfoni, ya kan? Nah, simfoni itu adalah harmoni seperti simfoni. Ini luar biasa. Yang artinya kalau meluas lagi itu berbicara seperti kesepakatan rohani itu sebenarnya harmoni spiritual antara manusia dengan Tuhan yang menghasilkan kuasa. Jadi saudara, kesepakatan dalam konteks Kristen bukan hanya bentuk konsensus, tetapi sebuah realitas surgawi yang melibatkan firman, roh, dan keintiman. Saya percaya saudara banyak hari-hari ini yang mungkin sudah tidak sepakat lagi dalam rumah, ya kan, apalagi berdoa. Kalau berdoa saja sudah tidak sepakat, yang lain-lain itu susah untuk sepakat. Karena itu tadi saya katakan bahwa kesepakatan dalam rumah tangga bukan hanya soal sepakat dalam keputusan sehari-hari. Lebih daripada itu, kesepakatan yang paling kuat adalah ketika suami dan istri sepakat dalam iman,
ketika keduanya memilih untuk datang kepada Tuhan bersama-sama. Nah, ternyata saudara, kekuatan untuk datang kepada Tuhan bersama-sama ini, itulah fondasi rumah tangga yang akhirnya membuat kokoh. Banyak rumah tangga tidak kokoh karena berjuang sendiri, tetapi melalui kesepakatan kita diajar untuk apa? Untuk menjadikan Tuhan dalam kesepakatan sehingga fondasi rumah tangga kita kokoh. Ada banyak saudara-saudara pasangan menyadari hal ini setelah melewati masa-masa yang tidak mudah tentunya. Ada orang ketika menikah usia 1 tahun pernikahan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pernikahan dengan berbagai macam pergumulan, tantangan di dalamnya. Nah, banyak pasangan menyadari hal ini setelah melewati banyak masa yang tidak mudah. Ada yang mengalami sakit dulu, harus mengalami pergumulan dulu, atau keadaan yang membuat mereka merasa akhirnya lemah. Nah, namun justru saudara-saudara, kelemahan atau proses tersebut sebenarnya Tuhan izinkan terjadi supaya mereka itu belajar mengandalkan Tuhan. Saat suami dan istri mulai berdoa bersama, hati mereka dipulihkan. Hubungan mereka dengan Tuhan juga semakin kuat. Nah, seringkali masa sulit menjadi cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Ketika kondisi tubuh melemah, situasi hidup terasa berat, kita mulai menyadari bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Disitulah doa menjadi tempat kita untuk bersandar. Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pernikahan, doa bukan hanya aktivitas rohani. Jangan sampai doa di dalam keluarga, suami dan istri menjadi sebuah formalitas, hanya aktivitas. Tetapi harusnya doa juga kekuatan yang menyatukan hati suami dan istri. Saat berdoa bersama, pasangan belajar saling mengerti, saling menguatkan, dan saling menopang. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri menghadapi pergumulan hidup. Jadi laki-laki dia berjuang dengan sekuat tenaganya, sementara istrinya membiarkan suaminya berjuang. Tidak begitu. Suami yang mungkin sedang lelah menghadapi tanggung jawab hidup bisa dikuatkan oleh doa istrinya. Jadi ada saling menopang di sini. Nah, istri yang merasa khawatir juga bisa mendapatkan ketenangan ketika suami membawa keluarganya sepakat untuk berdoa mencari Tuhan. Nah, ketika keduanya sepakat mencari Tuhan, rumah tangga tidak mudah digoyahkan oleh masalah. Sebab apa? Kesepakatan dalam doa juga membuat pasangan belajar melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Jadi bukan berdasarkan sudut pandang pribadi dengan pribadi. Mereka tidak lagi hanya fokus pada persoalan, tetapi mereka mulai percaya dan mulai mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika saat ini rumah tangga kita sedang mengalami pergumulan, masalah, kita tidak boleh menyerah. Tuhan rindu sebenarnya memulihkan hubungan kita, hubungan sesama kita, dan salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulailah kita berdoa, saudara-saudara. Nah, kita nanti lebih banyak kita aplikasikan ya dalam kehidupan berumah tangga kita. Kami ini, saya menarik dari kami lah ya, saudara. Doa yang sepakat itu penting sekali. Ada banyak orang berjuang sendiri, jangan kita lakukan itu. Saya punya kesaksian. Kami itu kalau hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, kami memiliki waktu yang bersama-sama secara menyeluruh. Anak saya ada 3, kita semua sama-sama doa, suami istri, dan sebelum saya berangkat pelayanan malam-malam kita doa, lalu saya pergi, atau pagi-pagi kita sama-sama, terus malam-malam kita sama-sama. Sementara kalau Senin sampai di hari Sabtu, ini kan kami berdua, suami istri, anak-anak nggak terlibat di situ. Tapi ini penting, saudara-saudara, kita harus sama-sama sepakat. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kunci sepakat di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah kesatuan hati antara suami dan istri. Saat suami istri berdoa bersama-sama, mereka tidak sedang menggabungkan kuota doa mereka tentunya, melainkan mulai menyelaraskan hati mereka dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akhirnya bisa mendatangkan puasa, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang mengapa kesepakatan doa itu sangat penting, sehingga doa yang sepakat itu mendatangkan kuasa. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata kesepakatan itu akan memampukan kita untuk mengusir yang namanya kesepian. Jadi ketika suami kita kerja, istri di rumah.
ya toh, atau sebaliknya. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita itu merasa sendiri. Pernah nggak merasa sendiri? Lalu kita datang kepada Tuhan nangis-nangis. Bagus datang kepada Tuhan nangis-nangis. Berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi saudara kita masih tetap merasa lonely, kesepian. Sementara pasangan kita sibuk dan lain sebagainya. Nah, ternyata hari ini kita diingatkan, kita supaya bisa menang atas kesepian, kita harus mulai membangun yang namanya sebuah kesepakatan. Pernikahan kita itu sering kali rapuh, saudara-saudara, karena masing-masing merasa berjuang sendiri. Harusnya kita tidak boleh berjuang sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama. Itulah pernikahan. Pernikahan tidak harus dilalui oleh satu orang, tapi dua-duanya harus berjuang. Satu saudara yang ikut UIBC ini kan udah banyak yang usia pernikahannya kalau nggak salah di atas 15 ya, ada beberapa di atas 15. Kalau Pak Kris ini kan udah di atas 15, apalagi Cik Paulin ya, udah lebih malah di atas 15, 20 kali kan. Tapi ada beberapa juga yang ikut IWABIS ini kan ada di bawah 15. Ya saudara-saudara ya, saudara boleh berbagi kisah kepada mereka tantangan-tantangan pernikahan di usia 1, 2, 3 sampai 15 atau mungkin di atas demikian. Nah, ada banyak mungkin kita yang ketika kita belum mendapatkan pelajaran atau pengajaran seperti yang saudara dapatkan di UIBC, mungkin kita masing-masing antara pasangan, suami dan istri, sering kali berjuang sendiri. Percayalah, kalau kita berjuang sendiri mempertahankan rumah tangga kita, nggak bakalan bisa dipertahankan itu. Disinilah justru perlunya ada kesepakatan. Pernikahan itu harus dua-duanya mengupayakan. Harus dua-duanya sepakat. Kalau hanya satu orang, itu akan rapuh rumah tangga. Saudara-saudara. Makanya di dalam doa bersama-sama harusnya ada deklarasi. Suami dan istri bisa ngomong, kami ini satu tim ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah adalah kapten kami. Nah kalau Tuhan dijadikan kapten di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, maka tim itu saudaraku akan bisa sepakat, maka tim yang sepakat itu akan bisa mengalami yang namanya gol dalam kehidupannya, kayak main bola itu. Kalau ada kerjasama yang baik di antara tim, ya toh, ada kesepakatan di tim, tidak menonjolkan satu dengan yang lain, maka saudaraku akan kita lihat hasil yang luar biasa. Jadi pernikahan itu, saudara-saudara, harus ada kesepakatan supaya apa? Jangan sampai kita itu merasa lonely. Kita harus menang atas kesepian. Nah, yang kedua, saudara, ternyata kesepakatan itu akan mendatangkan yang namanya perlindungan atau tembok perlindungan. Doa bersama adalah pagar yang melindungi rumah tangga kita dari egois, amarah, dan godaan dari luar. Jadi masing-masing kita terus menopang satu dengan yang lain. Supaya melalui kesepakatan itu terjadi perlindungan. Kita kan tidak tahu sepanjang hari apalagi suami dan istri pekerjaannya berbeda. Kalau satu tempat masih bisa saling melihat, saling mengontrol dan lain sebagainya. Tapi kalau satu kemana, ini kan sulit bagi kita. Sama seperti ketika anak-anak sekolah, kita bekerja. Ini kan dua tempat yang berbeda. Kita tidak bisa memonitoring anak kita 24 jam, apalagi sewaktu dia di sekolah. Yang bisa kita lakukan adalah menerima informasi dari guru yang bersangkutan selama dia ada di sekolah. Dan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dia. Tetapi untuk kita melihat secara nyata tidak bisa karena dia punya tempat yang berbeda-beda. Nah, disinilah saudara-saudara pentingnya kesepakatan dalam berdoa antara suami dan istri. Supaya apa? Melaluinya ada perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang akan memagari rumah tangga kita. Contoh ya saudara-saudara, saya ini kan sering nih kalau ada beberapa orang cerita si X lah, si Y lah dan lain sebagainya. Kadang-kadang pasangan yang ngomong, Pak, saya sebenarnya nggak tahu suami saya kerja apa. Kalau keluar kota 2 minggu katanya. Ini kan kaget kita dengar begini. Hah? Masa ibu nggak tahu? Iya Pak, saya nggak tahu. 2 minggu yang saya tahu ketika dia pulang dia bawa uang. Bahaya Pak, 2 minggu dia Pak, ntar balik. Ada yang pergi ke Kalimantan, 2 minggu balik. Iya kan Pak? Ya, terus ibu nggak tahu detailnya. Saya nggak tahu. Coba bayangkan saudara. Kalau mereka nggak sepakat, suami di sana bisa digondol oleh orang-orang itu, ya kan? Bisa diambil oleh kuntilanak-kuntilanak yang di sana kan? Sama juga istri. Saya pernah juga saudara-saudara cerita dengan istri salah seorang, saya bilang si X lah, saya ngomong kan nggak bagus.
Dia cerita, karena saya ada memang, tapi saya mulai scroll-scroll ini Pak gadget saya. Ternyata saya berteman dengan salah seorang masih bujangan. Dia itu anaknya udah umur-umur 12 atau 15 tahun itu. Lalu dia berteman di add itu di Facebook. Lalu mereka berteman, lanjut pembicaraan itu, saudara. Sampai pada akhirnya dia itu tergoda untuk ketemu sama laki-laki ini. Berondong lah katakan demikian. Ini cerita benar. Ini berondong lah kurang lebih demikian. Lalu dia senang, dia mendapatkan semacam apa ya, semacam teman karena dia ditinggalkan pasangannya. Dia merasa kesepian tuh. Lalu dia mulai nyambung ngobrol sama yang namanya Brondong ini. Nggak lama kemudian hubungan mereka baik. Dan mereka mulai ada ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Padahal dari segi usia agak sedikit jauh. Tapi bisa tertarik satu dengan yang lain. Nah, setelah mereka tertarik dan lain sebagainya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa kali melakukan hal yang tidak pantas, dia baru cerita. Kenapa bisa begini, Pak? Iya, Pak, saya mengalami begini karena suami saya. Dia mulai menyalahkan tuh. Ini kalau kita nggak sepakat, mulai saling menyalahkan. Hati-hati. Dia tinggalkan saya 2 minggu, bahkan 2 bulan. Dan dia jarang telepon. Akhirnya saya ya scrolling-scrolling. Lama-lama ya jadi beginilah Pak. Akhirnya. Nah saudara-saudaraku, jadi tidak ada perlindungan. Suaminya di sana mungkin nggak doain istrinya. Istrinya di sana nggak doain pasangannya. Nah ini bahaya. Penting bagi kita sama-sama sepakat di dalam pernikahan kita, rumah tangga kita. Supaya melalui doa yang kita lakukan, secara sepakat itu ada perlindungan Tuhan bagi masing-masing pasangan. Demikian juga terhadap anak, saudara-saudara. Bukan hanya kepada kitanya sebenarnya, tetapi juga kepada apa yang kita lakukan. Perlindungan itu penting, tapi perlindungan tidak datang sendirinya tanpa adanya sebuah kesepakatan. Makanya ya saudara-saudara, kalau salah satu pasangan kita nih lagi malas doa, kita lah yang ngomong, tapi baik-baik. Ntar kalau nggak ngomong baik-baik, dibilang, ah, lu doa melulu, lu ah, doa melulu. Digituin kan, kita jadi kesel. Akhirnya kita berjuang sendiri, malas kita ngajakin dia. Ya toh? Pernah nggak saudara alami itu? Ya kan? Udahlah, kamu aja doa lagi capek nih. Ini kan juga kadang-kadang buat kita kesel kan. Ini diajak baik-baik, tapi jawabnya begitu. Nggak enak hati kita. Aduh kok ngomongnya begini. Iya, gua udah capek banget. Udahlah doain. Udah tidur tidur. Waduh, waduh. Apalagi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau mau jujur, doa itu kan enak didengar tapi susah melakukan, saudara. Benar nggak? Doa itu nggak mudah. Kalau udah kepepet aja kita banyak berdoa. Tapi kalau untuk khusus ngasih waktu sangat susah memang. Masing-masing kita sibuk, banyak alasan di antara kita masing-masing. Susah. Nah, tapi kalau kita mau sama-sama sepakat, dia akan melahirkan, bukan hanya saudara-saudaraku bisa mengisi kesepian, tetapi juga dia bisa menciptakan tembok perlindungan. Karena itu, saudaraku, rumah tangga kita dilindungi dari egois. Kalau mau jujur, saudara-saudara, nih ya, kayak Pak Kris sudah berapa tahun menikah sama Ibu Liva? Ada kayaknya 15 tahun ya, Pak ya? Eh, tahun ini 15, Pastor. Oh, tahun ini 15 Pas, tahun. Wih, luar biasa ya. Kalau ditanya kan pasti banyak sekali. Seringkali mungkin berbeda pendapat ya. Ini hal yang wajar di dalam rumah tangga ya kan. Dan kadang-kadang juga kita tanpa kita sadari kita egois loh Pak sama pasangan kita. Bener nggak? Ya kan? Di dalam rumah tangga biasa itu. Suami pengen diperhatikan. Kalau pulang pengen disapa, disediain ini, ditanyain kek dan lain sebagainya kan. Tapi kalau nggak ditanyain kita bisa bad mood. Istri pun sama sebenarnya. Pengen diajak ngobrol, pengen didengerin. Masing-masing individu ini kan punya tingkat keegoisan yang berbeda-beda. Kalau kita mau jujur, sering kali kita tanpa kita sadar, kita juga egois sama pasangan kita, saudara ya. Tapi inilah realita dalam rumah tangga. Kalau kita sepakat, maka kita akan dilindungi dari yang namanya keegoisan. Masing-masing kita ini kebanyakan kita egois. Kita pengen me time sendiri, benar nggak? Capek kita main handphone sendiri, bodoh amat sama yang lain kan? Begitu kan? Ada kita begitu. Udah capek kerja, lu jangan ganggu gua. Gua lagi pengen sendiri, nih gitu kan? Padahal kan nggak boleh harusnya gitu, saudara ya. Nah, kalau kita sepakat juga, maka keluarga kita bukan hanya dari keegoisan terlindungi, tapi dari amarah. Kadang-kadang kita bisa membawa masalah dari luar ke rumah. Akhirnya pasangan kita yang jadi kena semprot, kena dampaknya. Kita tidak boleh demikian. Kalau kita sama-sama sepakat menyelaraskan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak lagi saling menyalahkan. Kalaupun ada masalah dari luar terjadi di luar sana, kita tidak bawa-bawa ke rumah, lalu kita marah-marah.
anak-anak kita nggak tahu apa-apa kita marahin, ya kan? Istri kita atau suami kita yang nggak tahu apa-apa jadi kena dampak daripada ketidakmampuan kita untuk memanage hati kita, ketidakmampuan kita untuk menguasai hati dan pikiran kita. Akhirnya kita jadi marah-marah di rumah. Nah, mungkin pasangan kita orangnya lembut dan baik hati, dia simpan itu luka itu ketika kita marah. Tapi percayalah, sebaik-baiknya orang pasti akan ada bom waktu, akumulasi dari tingkat kemarahan yang dipendam itu pasti akan meledak satu kali nanti. Percaya deh. Lebih bahaya lagi orang kalau pendiam lagi marah. Waduh, itu lebih ngeri dibanding orang yang banyak bicara. Kalau marah, dari dulu marahnya gitu-gitu doang. Tapi orang yang jarang marah, apalagi pendiam, dia kumpulkan semua kemarahan yang selama ini dialami, didapatkan dari pasangan. Waktu itu meledak, kayaknya Hiroshima Nagasaki kalah tuh. Itu bisa membuat itu suasana hatinya meledak. Saudara kita bisa kena dampaknya. Ya toh? Makanya kita mesti sepakat. Coba deh, Pak Kris. Coba deh, Pak Kris. Ini contoh ya, saya buat contohnya Pak Kris saja karena kan saya kenalkan. Pasti nggak marah kalau dikasih contoh, dia nggak marah. Coba Pak Kris, kalau kita marah di rumah, keluarga semua itu, benar ya Pak Nelo udah angkat tangan, ini jempol. Coba deh Pak Kris, kalau kita lagi marah-marah di rumah, anak-anak mah biasa aja sama istri kita. Aman, semua kondusif di rumah. Masih saya percaya itu. 85% situasi rumah tangga masih kondusif kalau suami-suami masih marah-marah. Tapi coba kalau istri marah-marah, saya percaya 85% rumah tangga nggak kondusif. Kita yang suami-suami bingung ngerjain ini salah, pokoknya nggak enak hati. Kurang lebih gini, kalau istri bad mood di rumah, pokoknya di rumah itu nggak enak banget. Coba kalau suami bad mood biasa aja tuh, anak-anak masih lari sana lari sini, biasa, masih biasa. Dan itu saya alami juga di rumah tangga saya. Kalau istri saya lagi bad mood, mungkin saya melakukan kesalahan. Waduh, benar-benar di rumah itu gak enak banget. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Tapi kalau saya lagi bad mood, anak-anak saya masih lari-lari, masih ketawa-ketawa, biasa aja, kayak nggak ada apa-apa tuh. Kayaknya kata kuncinya nih sama istri nih ya kan? Iya, tapi nggak juga ya. Perlu kesepakatan. Ini kesepakatan itu penting. Supaya kita terlindungi dari yang namanya keegoisan, terlindungi dari yang namanya saudaraku. Apalagi dari amarah. Dan bahkan kita terlindungi juga dari godaan dari luar. Godaan itu banyak, saudara. Jangankan dari luar, dari dalam berupa apa? Melalui gadget kita, gitu. Banyak godaan-godaan dari luar. Kadangkala makanya ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Iya toh? Ada banyak suami-suami kalau sama istrinya nggak ramah. Tapi kalau istrinya orang dia ramah loh. Salam Bu, gimana kabarnya Bu? Bisa senyum dia loh. Tapi istrinya jarang mendapatkan itu. Makanya banyak ibu-ibu juga ngomong gini, Pak, alah kalau sama suami saya mah Pak, ramahnya cuma di gereja doang, apalagi sama ibu-ibu. Saya Pak, senyum aja kagak pernah. Kecuali dia lagi mimpi ketemu sama ibu-ibu mungkin, saya lihat dia senyum sama saya. Padahal dia lagi mimpi kan kurang lebih gitu, saudara. Nah ini banyak loh yang terjadi loh. Senyum-senyum dia, istrinya pikir dia senyum. Ternyata suaminya lagi mimpi. Salah dah. Nah, ini yang saya bilang kita harus bisa sepakat supaya kita menang atas godaan dari luar. Godaan itu banyak sekali loh, Bapak Ibu, saudara. Bukan hanya suami yang gampang tergoda loh. Kadang-kadang istri juga gampang tergoda. Tergoda ini juga jangan hanya dilihat dari sudut pandang tergoda dengan jenis pasangan atau pasangan yang berbeda dari kita. Tidak juga. Bisa tergoda untuk tanda petik ya, main-main pelan-pelan, kecil-kecilan, mulai suka atau mulai melirik pasangan orang lain. Nah, ini banyak kejadian-kejadian, tuh, saudara. Coba deh, laki-laki itu kalau ketemu ngomongin apa? Coba ngomongin firman, contohnya Komsel ya, Komsel nih contoh EF. 1 jam ngomongin firman, saya rasa nggak nyampe 1 jam. Habis itu udah ngawur ngidul, sama juga ibu-ibu, sama. Coba ketemu deh, ibu-ibu. Tadinya pertama-tama pujian penyembahan, udah 1 jam, saya yakin nggak pujian penyembahan lagi dibahas itu. Udah ngawur, udah bisa ngomongin sepatu, udah bisa ngomongin rambut. Ntar lama-lama sampai ke orang, bisa jadi ngomongin orang. Laki-laki sama. Nah, parahnya ada banyak juga saya temukan laki-laki ngomong awalnya si Firman, lama-lama mulai ngaco, lama-lama jadi ngomongnya apa? Bisa jadi ngomongin perempuan. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak sepakat, harusnya waktu sedang ngomongin perempuan dalam nama Yesus, kita langsung mending menjauhkan diri. Tapi kalau kita bertahan di situ, percaya makin lama makin ngawur. Makanya ini penting bagi kita mesti sepakat. Saudara-saudara deh, yakin deh. Contoh Ibu Liva ketemu sama
bukan WBI ya, nggak enak ngomong, masa ngomong WBI, jangan. Contoh ketemu sama teman-temannya lah, yang satu circle, siapapun itu nggak tahu saya. Awalnya saudara-saudara mungkin ngomongin tentang hal-hal yang rohani. Ih Tuhan baik loh, begini loh, begini. Awalnya sih mantap. Ntar lama-lama udah 1 jam, emang masih mau ngomongin itu? Saya jamin enggak. Udah ngerasa belum? Di Grand Laki tuh banyak makanan loh. Nah, ntar lama-lama, iya, gua kemarin ketemu sama si ini. Ya memang itu ya, bener-bener ya. Ketemu gue sombong, udah mulai dari sombong nih. Iya, dia nggak tahu diri tuh orang. Nah, tadinya ngomong hal rohani loh, bisa ngawur ngidul. Nah, inilah penting bagi kita sepakat. Kalau kita sepakat dari rumah sama suami istri, ketika kita ada di komunitas kita, kesepakatan itu akan mengingatkan kita, melindungi kita. Oh iya ya, aku nggak mau sampai tercemar. Masa aku tergoda dengan mereka-mereka ini ngomongin orang? Ah, enggak dah. Nah, ini penting, saudara-saudara. Penting bagi kita untuk kita sepakat. Sepakat itu akan memenangkan kita dari kesepian. Kesepakatan itu akan memampukan kita mengalami tembok perlindungan. Sebab doa bersama adalah pagar imaterial yang melindungi rumah tangga dari keegoisan, yang melindungi rumah tangga dari amarah, yang melindungi rumah tangga dari godaan dari luar. Banyak loh godaan kita. Saya masih ingat itu, Pak. Jadi waktu pelayanan misi, satu kali kadang-kadang saya diizinkan untuk apa namanya, untuk menginap di hotel. Kadang-kadang kalau lagi rame-rame kita nginapnya di tempat-tempat biasa, kadang di rumah-rumah jemaat. Pernah loh saya itu mengalami godaan. Jadi satu kali saya menginap di hotel, ada aja yang ngetuk pintu. Kalau Yesus kan berkata, aku ada di depan pintu dan mengetuk hatimu. Kita buka, harus kita buka supaya dia masuk. Tapi saudara saya jamin lah, saudara kan udah sering lah keluar kota atau nginep di hotel. Ada loh yang nggak diundang tapi dia datang. Itu ketok-ketok pintu, ya kan Pak, butuh kehangatan nggak katanya. Soalnya di dalam dingin katanya, AC. Ada saja cara itu ya. Saya nggak tahu, pernah nggak saudara mendapatkan kata-kata itu? Saya sih pernah, jujur saya pernah di salah satu hotel ketika saya pergi pelayanan misi. Waktu itu diketuk loh saudara. Ya bahasanya kan mantap, Pak. Nggak butuh kehangatan tuh Pak. Dalam dari AC loh Pak. Gitu. Sendiri loh Pak. Bapak nggak ini nggak butuh temen. Ada aja. Coba kalau kita saudara-saudaraku sambil kita berkata, buka hati, ya kan? Nah, habis dah. Habis kita. Lalu kita merasa berdosa sepanjang hidup kita. Dan apa yang kita lakukan akan merusak rumah tangga kita. Itu penyesalannya tiada taranya, loh, saudara. Nah, makanya butuh di antara kita nih ya, mesti sepakat. Kesepakatan itu akan mendatangkan tembok perlindungan buat masing-masing pasangan. Nah, kalau kita saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sepakat, maka kita akan mengalami banyak hal di dalam diri kita loh. Banyak hal. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita sepakat itu ada beberapa saya catat ini, saudara-saudara. Kalau kita sepakat di dalam pernikahan kita, di dalam doa-doa kita, kalau kita lagi berbeda pendapat, ribut ya, maka kita bisa mengakhiri konflik dengan cara saling mengampuni, saling meminta maaf, dan lain sebagainya. Kesepakatan itu akan memampukan kita, mendorong hati kita untuk berani menyelesaikan masalah dengan berani mengaku salah di dalam pernikahan kalau ada yang salah. Kan kita pasti pernah ribut ya, walaupun nggak sampai pakai teriak-teriakan, ataupun kalau memang ada yang teriak saya nggak tahu. Tapi saudara-saudara, di dalam pernikahan itu kalau ada beda pendapat, perspektif kita yang berbeda, lalu karena masalah kecil itu kita ribut, berantem dan lain sebagainya. Di dalam kesepakatan kita akan dimampukan untuk berani mengambil sebuah tindakan, berani ngaku salah, meminta maaf. Jadi saya tidak tahu ya teman-teman yang mengikuti kelas hari ini, kalau saudara-saudara yang sudah berkeluarga ini, kalau lagi ribut berani nggak meminta maaf, mengambil sebuah langkah, atau nunggu, gua nggak salah, masa gua yang meminta maaf, ya kan? Banyak orang bilang begitu, masa gua yang harus dulu meminta maaf? Berani nggak saudara meminta maaf kepada pasangan saudara ketika saudara salah? Nah, atau saudara nunggu sampai dia ngomong. Ingat, teman-teman, saudara-saudara, mendiamkan masalah itu bukan berarti menyelesaikan loh. Banyak keluarga yang kepahitan ketika ribut nggak diselesaikan masalah, tapi diam-diam lama-lama jadi ngobrol ulang. Ini sebenarnya sedang menidurkan bibit kebencian di dalam hati kita. Tunggu ada masalah berikutnya, lalu dia bangun kembali.
Tetapi kesepakatan itu akan memampukan kita berani mengaku salah ketika kita melakukan sebuah kesalahan di dalam pernikahan. Makanya penting sekali untuk kita sepakat di dalam berdoa. Orang kalau nggak sepakat, maka konflik yang mereka alami di dalam rumah tangga akan berakhir dengan diam-diaman atau saling menyalahkan. Saya percayalah masing-masing rumah tangga pernah ribut. Pernah nggak ribut Pak sampai nggak ngomong bersama dengan istri? Gitu? Pernah nggak alami? Pernah kalau ibu pernah kan? Komunikasinya kadang-kadang melalui anak-anak itu bilang tuh sama mami makan jangan lupa, gitu. Iya. Datang anaknya, Mimi kata papi jangan lupa makan, gitu. Hanya melalui perantara. Kadang-kadang kalau memang belum ada anaknya pakai gadget kan, jangan lupa makan. Tapi nggak dibilang minya makan ya, gitu doang bahasanya. Jadi disingkat-singkat saudara ya. Itu kalau ribut diam-diaman itu harus diselesaikan. Kadang-kadang kan kita banyak masalah. Banyak masalah saudara-saudaraku bukan hanya dari internal, kadang-kadang dari luar juga. Kecemburuan, ya atau merasa tidak diperhatikan, merasa pasangan semena-mena tidak menghargai kita, belum lagi lahir dari yang namanya keluarga, pasangan kita, mertua kita, ipar kita yang kadang-kadang nyampurin urusan rumah tangga kita, lalu kita ribut diam-diaman. Kalau sehari diam-diaman masih oke lah. Tapi kalau sampai seminggu, 2 minggu kan itu tidak baik, saudara-saudara. Coba bayangkan diam-diaman tidur satu ranjang, satu ke sebelah barat, satu ke sebelah timur. Pas lagi tidur, saudara sama-sama balik. Pas lagi bangun, udah hadap-hadapan. Nah, gimana itu udah ceritanya ya. Lama-lama jadi sama-sama saling ketawa. Nah, ini repot ini. Jadi kalau ada masalah, saya mendorong saudara-saudara. Saudara harus berani memiliki kesepakatan. Nah, jangan kira rumah tangga saya udah aman dari pertengkaran. Ya elah sekarang bilangnya. Kita kan nggak tahu hari esok. Di gereja kita pernah ada orang mau merit, mau menikah, usia 72 tahun. Setelah istrinya meninggal, memang karena meninggal. Dia udah punya cucu. Dia merit sama usia yang 58. Jadi 72 ke 58. Saya bilang, Om mau menikah, mau ngapain lagi? Sebenarnya sih saya nggak punya hak nanya itu. Mau menikah urusannya dia, masa urusan saya nggak punya urusan saya kan? Nah tapi saya tanya sama dia, Om, mohon maaf karena kan saya pembina BPN-nya Om. Boleh dong, Om kenapa sih mau menikah lagi usia begini? Bukannya udah enak tuh Om, ada anak-anak, ada mantu, ada cucu, udah bisa main-main sama cucu kan? Cuma kemana segala macam. Dia bilang, Pak saya pengen ada teman hidup saya. Lah kan dulu udah ada, ya sekarang kan nggak ada Pak. Emang nggak boleh? Boleh Om silahkan. Oh gitu. Tapi Om masih pengen nggak punya anak? Ya nggak mungkin lah Pak. Calon istri saya kan udah di 58 menopause. Tapi seandainya dikasih Tuhan masih mau nggak? Bisa aja sih Bapak. Jawabnya gitu saudara. Masih ada hasrat. Coba bayangin. Nah si ini saya bilang, Om kalau Om menikah, Om membawa orang baru ke rumah tangga Om. Sementara sudah ada anak-anak, mantu dan cucu. Ini nanti repot. Bisa lagi selisih pendapat dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Om bisa tangani semua. Om udah punya pengalaman katanya. Oke. Saya tanya sama calon istrinya, Bu, saya panggil ibu, nggak saya panggil tante. Baru 58, belum terlalu tua banget kan? Bu, ibu gimana? Ibu mau menikah sama si Om ini? Iya Pak, soalnya saya nggak bisa hidup sendirian Pak. Lah, kan ada anak ibu. Wah, bukan anak maksudnya. Saya harus ada sosok yang melindungi saya. Tapi udah terlalu tua sama ibu. Enggak Pak, tapi saya jatuh cinta. Ntar ada masalah loh Bu. Ibu kan gabung tuh sama suami ibu, ada anak-anak. Enggak Pak, saya percaya dah dia mengasihi saya mengasihi dia. Tahu nggak saudara? Setelah selesai bimbingan pernikah 3 kali, lalu mereka menikah. Mereka menikah. Lalu sebulan kemudian, dia datang ke gereja tuh, ketemu sama saya. Bener loh kata Pak Mura. Saya pikir kemarin aman semua Pak. Aduh suami saya ini Pak bawelnya minta ampun Pak. Aduh saya nggak bisa Pak. Tuh siapa yang bilang tuh saudara? Jangan kira nggak ada masalah. Udah tua pun ada masalah. Kita yang hari ini ketawa bareng pun besok bisa ada masalah. Pun besok ada masalah. Ketika usaha kita yang harusnya nggak harus begitu, tapi istri kita bilang harusnya nggak begitu loh. Kenapa kamu kita? Nah, masalah kecil. Terus anak-anak pulang dari sekolah telat dikit, kita marahin. Atau kita nggak kasih jajan. Lalu anak kita jajan, terus Ibu Liva bilang, ini gimana sih, Pi? Siapa ngasih dia makanan ini? Tadi ada jajan. Kita diam-diam. Anak kita ngomong, si papi tadi ngasih. Nah, ini kan masalah kita bisa jadi ribut loh, saudara. Istrinya tegas, mendidik, suaminya berantakin lagi. Ya kan?
Kan banyak terjadi demikian kan. Jadi nggak sevisi ngajar anak, nggak sehati. Kalau kita nggak sepakat, itu pasti visi kita berbeda dalam mendidik, mengajar anak-anak. Yang satu boleh pegang handphone, seharian terserah kamu, yang penting kamu senang. Yang satu bilang, nggak boleh kalau main handphone cuma setengah jam. Uh, anak-anaknya bingung, enakan sama papi ya, bebas, sama mami mah jahat. Ah, jadi begitu, saudara. Sama mami banyak aturan. Aduh, kita nggak betah. Ini yang ditangkap oleh anak. Jadi anak-anak itu menganggap bapaknya itu superhero, sementara mamanya itu lawannya, ya kan? Ah, ini tantangan buat mama. Nah, ini kan nggak bagus bagi kita, saudara-saudara. Nggak bagus. Kita sangat tidak baik demikian. Makanya pentingnya harus berani sama-sama mengakui kesalahan. Kira-kira kalau saudara-saudara yang di sini ketika lagi nggak cocok sama pasangan, berani nggak meminta maaf, berbesar hati, saudara-saudara? Pengalamannya gimana ini? Kalau Ibu Liva berani nggak minta maaf? Hmm. Atau nunggu nunggu dah Kan biar dia aja mas ya bu. tergantung. Nah, tergantung kan, tergantung masalahnya. Gantung. Mahal. Iya, tergantung. Tergantung berat tidaknya masalahnya. Tergantung kegengsiannya dulu. Nah itu dia, kadang-kadang kan kita gara-gara gengsi itu susah loh kita meminta maaf itu, saudara ya. Tapi inilah perlu kita kesepakatan, kan kesepakatan itu menyelaraskan dua hati supaya seirama kita datang kepada Tuhan. Kayak main musik itu kan, satu main drum, satu main gitar, satu main apa lagi itu main bass, terus satu lagi main trompet. Itu kan kalau sama-sama dimainkan kan kelihatan harmonisasinya. Nah, sama harus harmoni ketika meminta sesuatu datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita harmoni, maka itu akan membuat kita menang atas kesepian dan bahkan kita mendapatkan perlindungan, dan luar biasanya lagi kita dimampukan untuk berani loh mengaku salah ketika kita berbuat salah. Nggak lagi masalah gengsi. Nah, ini kan masalah rumah tangga. Saya pun sama dengan Pak Kris. Jadi pernikahan saya 15 tahun, Pak Kris. Sama kita. Sama. Soalnya Nah, nggak pernah saya marah. udah telat. Saya telat merit, Bu, sebenarnya. Udah 30 setengah lebih baru merit. Terlalu melihat dari barat sampai ke timur, ya kan? Dari utara sampai ke selatan. Dapatnya juga satu kampung, kan? Ya, inilah Tuhan luar biasa, ajaib. Nah, di dalam pernikahan itu masing-masing kadang-kadang kita egois loh. Susah kita meminta maaf. Kita merasa kita nggak salah ini. Terus yang kedua, kita berani kok mengampuni. Cobalah saudara-saudaraku. Jangan lagi kita egois. Orang egois itu tidak mau yang namanya apa namanya memberikan pengampunan. Dia rela sakit. Yang penting pasangannya lebih disakiti. Sama begini, satu kali ada dua orang teman, lalu mereka dapat sebuah cangkir. Ketika digosok mereka keluar itu Aladin. Tahu Aladin kan? Kaget dua orang ini. Buset, Aladin. Lalu Aladin lus kumisnya panjang kan, buat begini. Gini. Terima kasih ribuan tahun ini. Kaget mereka. Saya sebagai jin memberikan apapun yang kalian minta dengan persyaratan kalau kamu Budi minta satu, si Iwan dapat dua. Saya akan kabulkan sekarang. Si Budi ini bingung. Kalau gua minta, si Iwan dapat dua. Contoh, saya mau duit 1 M. Si Iwan dapat 2 M. Waduh, enakan si Iwan nih. Pilihannya dikasih ke si Budi. Si Iwan senang-senang aja ketawa. Kalau saya minta rumah 5, si Iwan dapat 10. Kalau saya minta istri 4, si Iwan dapat 8. Enakan si Iwan. Dia bingung, apa ya yang harus saya minta? Aladin masih ulus-ulus kumisnya. Wah, tapi 5 tangan kan. Diiring oleh musik Timur Tengah. Lalu si Budi bingung, apa ya? Apa ya doa yang saya meminta supaya dikabulkan? Langsung dia muncul. Oh gini aja Aladin. Saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta mata saya dibutakan satu doang katanya. Wah, satu. Berarti si Wan matanya dua-duanya buta. Ya toh? Ternyata selidik punya selidik, mereka ini lagi mengincar satu cewek, saudara. Saingan berat sebenarnya ini. Lalu dia muncullah ide gilanya si Budi. Aladin, butakan mata saya satu. Setelah mendengarkan itu kaget Aladin. Hah? Kalau saya butakan mata Budi satu, si Iwan berarti dua-duanya buta. Tapi karena Aladin udah janji, akhirnya dibutakanlah matanya si Budi ini satu, dan si Iwan akhirnya tidak lagi bisa melihat seumur hidupnya.
Inilah ciri-ciri orang egois. Dia rela sakit, yang penting orang lain itu lebih sakit daripada dirinya. Nah, di dalam rumah tangga kan ketidakmampuan kita untuk memberikan maaf kepada pasangan kita, itu kan ciri-ciri dari kita, berarti kita egois. Gua nggak apa-apa sakit, tapi biar dia rasa tuh. Nah, ini tuh masalah dalam keluarga. Pernah nggak kita begitu? Kalau kita begitu berarti kita masih tergolong atau terkategori orang-orang yang masih berdiri sebagai orang-orang egois. Di dalam rumah tangga kita harus rela melakukan apapun demi keutuhan rumah tangga kita harusnya loh. Ya toh? Harus berani meminta maaf. Kalau salah harus berani meminta maaf kalau kita melakukan pelanggaran. Jangan kita ketika bertengkar, ribut, kita diam-diam saling menyalahkan satu dengan yang salah. Orang yang sepakat itu dia berani mengaku salah. Dan akibatnya saudaraku hatinya akan menjadi tenang. Kalau orang nggak berani mengaku salah, maka hatinya itu tidak akan pernah tenang. Dia akan menanggung semua secara sadar. Stresnya dia tanggung dan dia akan sangat terpukul dan sakit kalau terjadi apa-apa dalam kehidupannya, saudara-saudara. Nah, yang selanjutnya saudara-saudara, selain daripada kalau kita berani untuk mengaku salah, kita juga akan mengalami yang namanya ketenangan. Nah, saudara-saudaraku, kesepakatan itu sekali lagi penting. Kesepakatan itu membuat kita sepakat dalam hal contoh selain mendidik anak-anak, selain juga saudaraku kita ini bisa apa namanya sama-sama berbesar hati ketika melakukan kesalahan, meminta maaf dan lain sebagainya. Kita juga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merasa yang namanya ketenangan. Dan kalau kita tarik lagi kepada finansial, kalau orang yang sepakat itu tidak akan pernah lagi ngomong begini, uangmu, uangku. Yang ada adalah uang kita. Walaupun laki-laki yang bekerja, bukan berarti dia seenaknya Dewi ngomong, ini uang saya loh. Jangan. Di dalam pernikahan tidak ada. Yang ada adalah uang kita. Nah, memang membicarakan kesepakatan itu adalah hal yang mudah. Mempraktekkannya sangat susah. Tapi saya yakin kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, kita harusnya mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu supaya kita di dalam rumah tangga sepakat. Kalau kita sepakat, apapun yang kita minta, kata Tuhan, akan dikabulkan. Ingat, sepakat itu dasarnya harus firman Tuhan. Sepakat itu harus berupaya untuk menyelaraskan hati satu dengan yang lain di antara pasangan. Dan libatkan Tuhan di sana, rumah tangga kita pasti akan diberkati. Saya berdoa dan berharap, saudara-saudara, mulailah bukan hanya sekedar kita memperbincangkannya dalam Zoom ini, tetapi kita mulai melakukannya. Pagi-pagi itu enak kalau doa bareng-bareng Pak Kris sama Ibu. Enak sekali. Saya melakukan ini, saudara-saudara. Satu kali kami pernah, saya ambil gitar. Pak Kris kan bisa main gitar. Jangan main drum, Pak, kalau pagi-pagi, Pak. Bangun nanti semua orang. Kan Bapak kalau di F, saya lihat, kalau Pak Karnelo kan suka main ini, main keyboard kan. Jangan main keyboard. Main keyboard masih mending. Dipelanin suaranya kan, masih mending. Cuman main drum gimana? Dipelanin suaranya itu. Brak, 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 brak. Tetangga langsung demo sama kita. Usir dia dari sini, usir dia dari sini. Karena kita main drum. Coba Pak, ini bagus sekali loh. Saya pernah satu kali berdoa sama istri saya petik gitar. Dia lagi sakit kan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih pagi ini. Waktu dia doa siapa? Aduh lama jadinya. Kok istri saya jadi lama doa begini, nangis-nangis dia. Tuhan, saya cuma ngomong amin, 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 amin. Jadi begitu saudara ya kan. Ini penting sekali. Jadi apalagi lagi ada masalah pergumulan. Kesepakatan itu mendatangkan hadirat banget loh. Ya kan? Sekarang kan usaha lagi jalan, pekerjaan lagi jalan. Kalau kita nggak saling mendukung satu dengan yang lain, kita bisa lemah loh di pekerjaan atau usaha yang sedang kita lakukan. Belum lagi kepelayanan, belum lagi rumah tangga, dan lain sebagainya. Intinya, perlu sepakat di dalam berdoa. Rumah tangga perlu dipertahankan dengan cara merawatnya melalui sebuah kesepakatan. Biar apa yang saya sampaikan hari ini, saya udah kelamaan ngomong, udah 45 menit saya lihat. Biar apa yang saya sampaikan ini boleh paling tidak mengingatkan kita ya. Teman-teman, saya percayalah Ibu Pauline dengan Pak Santo dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani buat saudara yang ada di grup UIBC, khususnya untuk usia pernikahan 0 sampai 15 tahun. Tentu mereka sudah mengalami banyak hal di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kalau ditanya mungkin banyak sekali Ci Pauline bisa sampaikan kepada teman-teman yang di IYBC. Yang jangan sampai air matanya kan berderai kan.
terharu, maksudnya Tuhan memulihkan keluarganya, menyatakan kemurahannya dan lain sebagainya. Bukan menangis karena perlakuan Pak Santo, enggak. Tapi bagaimana suami istri ini juga dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan dan menjadi kesaksian buat keluarga-keluarga muda dalam lingkup EYBC. Biar mereka terus Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka senantiasa melalui pelayanan EYBC. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Sorry saya Ci, lupa sekalian mumpung di sini nih. Saya lupa kalau minggu depan Pak Santo bisa nggak mengajar tentang keuangan supaya yang 4 lagi ikut kelas BPN bisa masuk di YBC. Nanti boleh dikabarin. Lupa saya ngomong, aduh baru di YBC ini. Siap, Nanti siapa? si Pauline boleh ya? Oh ada Pak Santo ya? Iya, Ya. siap, siap. Nanti tentang itu kalau 2 sesi Pak Santo bisa nggak masuk ya? Si Pauline aja yang jawab, mungkin Pak Santo lagi nih. Jadi, Sesi apa aja, Dim? Sesi oh, apa? siap ya Pak ya? Kalau hari Senin depan bisa ya Pak? By Zoom? Bisa, bisa. Oh Bahannya bisa. yang finansial kan? Iya. Satu lagi? Satu lagi nanti mendidik anak bisa Pak? Oh, boleh, boleh. Nanti. Bisa ya? Supaya nanti yang 4-4 ini bisa join di grup UIBC. Jadi saudara-saudara kenal mereka, masih pasangan-pasangan muda kok. Biar Siap. direkrut. Berarti Nanti harus bila ikutan penting, tuh ya Pak, teman-teman. baik Pak, siap. Ya, Tahu. saudara ya. Terima kasih sembari saya. Mohon maaf Pak Santo dan Cipolin saya ngasih taunya di Zoom ini. Mohon maaf ya. Jadi saudara supaya makin tambah jiwa-jiwa. Pas saya ingat malah saya lupa. Aturannya kemarin kan eh, jadwalnya Ciwidia, cuman beliau sakit. Tapi dia materi yang lain, bukan materi ini, materi yang lain dia. Nah, saudara-saudara saya berharap saudara-saudara tetap setia di komunitas ini, biar kalau saudara-saudara boleh menjadi berkat buat keluarga-keluarga muda yang lain. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini, di tengah-tengah keterbatasan hamba menyampaikan, kami berdoa, kami rindu supaya keluarga kami semua sepakat ya Tuhan. Kami percaya kesepakatan itu akan membawa kami menang atas kesepian kami, menang atas setiap masalah dan pergumulan kami. Kesepakatan itu akan membuat kami mengalami perlindungan atau tembok perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kesepakatan, maka kami boleh saling memaafkan, saling mengaku dosa kami ketika kami melakukan kesalahan. Kami juga boleh bersama-sama melihat dari sudut pandang Tuhan. Tidak ada lagi kata aku dan kata kamu, tetapi tentang kata kita. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pasangan-pasangan muda yang dibina di EYBC oleh Pak Santo dengan Ibu Pauline. Tuhan memberkati mereka, memakai mereka supaya boleh terus Tuhan mengarahkan pasangan-pasangan muda untuk menjadi keluarga-keluarga yang berdampak, keluarga-keluarga yang militan, keluarga-keluarga yang bersaksi buat keluarga muda yang lain. Berkati Tuhan setiap kami yang ada dalam Zoom online pada malam hari ini. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami di dalam keluarga, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami melalui kesepakatan terlebih khusus. Kami akan melihat doa-doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan jamah setiap masalah kami, suami kami, istri kami. Biar kami boleh Tuhan mulai melangkahkan kaki kami. Kami mulai sepakat dan seterusnya kami akan terus sepakat di dalam doa-doa kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong kami dan kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam. Tuhan, buat firman Tuhan yang begitu memberkati. Pastor, kita masuk ke itu ya, sesi tanya jawab. Masih ada waktu, Pastor? Oke, silakan. Saya pikir tadi silakan. Ada saudara mau sharing? 10 menitan. Oke, saya persilakan buat yang mau bertanya tentang tema ini sama Pastor Mora. Sambil nunggu pertanyaan, Pastor, berarti tadi ini ya, Pastor ya, yang apa Matius 18 ayat 19, dua orang bersepakat itu berarti tentang suami istri juga berarti ya, karena dua orang gitu ya, Pastor ya.
Baik, puji Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-18, saudara-saudara, itu di ayat 19, itu kan temanya tentang menasehati sesama saudara ya. Karena kita ini kan di Hmm. kelas kita ini berbicara tentang keluarga, saya tarik kepada suami dan istri. Iya toh? Tapi lebih Yes. utamanya memang sekali lagi kesepakatan itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana menyelaraskan hati ketika terdiri dari satu orang lebih melibatkan Tuhan di sana. Nah, sebenarnya akan jauh lebih baik lagi kalau ini diterapkan di dalam rumah tangga. Di dalam Alkitab itu ada kesepakatan kalau kita melihat pertama kali kata sepakatan itu dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan baiklah kita. Ya, di situ Tritunggal muncul kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan lain sebagainya. Nah, kata kesepakatan juga saudara-saudaraku dapat saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal ke-18 ayat pertama. Ini kisahnya Yonatan dengan Daud yang menyelaraskan hati mereka. Ini kesepakatan. Nah, kesepakatan juga selain daripada di perjanjian lama, di perjanjian baru itu ada. Ya di Matius ini 18 ayat 19. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 28 juga ada. Ketika rasul-rasul berkata, keputusan kita ini adalah keputusan Roh Kudus, atau dengan kata lain, sebab adalah keputusan Roh Kudus, adalah keputusan kami juga. Jadi ini cerita tentang memilih salah satu pengganti daripada Matias itu saudara ya, rasul yang hilang salah satu itu. Nah, jadi kesepakatan itu tidak harus memang suami istri, tapi karena kita konteksnya berbicara suami istri, jauh lebih baik kalau kesepakatan itu kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Lebih-lebih lagi kalau pasangan suami istri. Jangan jalan masing-masing, tapi jalannya harus sama. Makanya ada istilah, sebuah istilah, berdua satu tujuan. Ya kan? Ini penting untuk kita terapkan. Ini penting sekali. Jadi Oke, sekali lagi thank you, mohon maaf sekali Pastor. lagi. Jadi kesepakatan itu tentang bagaimana kita menyelaraskan hati di hadapan Tuhan. Jadi tujuan utamanya bukan mendapatkan sesuatu, enggak. Lebih kepada bagaimana kita menyelaraskan hati masing-masing pasangan. Karena ketika selaras, pasti akan yang baik yang akan kita temukan. Pasti yang baik yang akan Tuhan berikan. Tujuan utamanya bukan mendapatkan sesuatu dalam kesepakatan, tetapi lebih kepada bagaimana kita sama-sama menyelaraskan hati supaya harmoni di dalam simfoni. Oke, Pak Kris. Thank you, Pastor. Oh, oke, jawab. Silakan yang lain. Boleh di kolom chat atau langsung bertanya langsung. Sebenarnya asik loh kalau kita ngomongin keluarga ya, saudara, karena pasti banyak pengalaman ini, pasti banyak hal-hal yang kita alami. Ya masing-masing kita dengan tingkat usia pernikahan pasti juga bisa membantu menjawab yang sudah pernah mengalami, ya kan pasti saudara yang sudah lebih jauh pernah mengalami pasti bisa menjawab hal-hal yang mungkin nanti berhubungan dengan masalah-masalah yang terkait dalam rumah tangga ya. Tapi nggak apa-apa kita Hmm. sharing-sharing Kak sama-sama di Mora sini izin saudara. bertanya, Nggak ini apa-apa. ada yang WA nih. Eh, Bagaimana cara mengajak suami berdoa jika berbeda agama? Berbeda agama ya. Memang inilah tantangan saudara dalam pernikahan. Kan memang pernikahan itu harus sama-sama satu keyakinan ya. Yang satu keyakinan aja kadang-kadang ngajaknya ampun dah mesti puasa 1 hari 1 malam. Kurang kayaknya semesti 7 hari 7 malam ya kan. Kadang kala. Apalagi saudara-saudara tantangannya adalah berbeda keyakinan. Yang satu keyakinan satu payung aja kadang-kadang susah apalagi beda keyakinan.
Tapi seperti di dalam yang akan mengubah keyakinan, mohon maaf ya, mohon maaf, mungkin tidak orang Kristen, di luar orang Kristen ya, kan suaminya bilang mengajak suami. Nah, ini tantangan tersendiri, saudara-saudara. Alkitab bilang, biarlah hati atau kekudusan istrinya itu yang akan menguduskan suaminya. Tentu kalau hanya sekedar mengajak akan sangat sulit dilakukan oleh suaminya. Kalau dilihat suaminya tidak seperti hidup dalam doa-doanya. Jangan cuman kita misalkan ajak pasangan kita, doa dong. Tapi pasangan kita yang berbeda keyakinan dengan kita ngelihat kita, kayaknya lu nggak seperti yang lu doa-doain itu deh. Ya kan? Ini pasti jadi berat. Sebenarnya lebih kepada memang mendoakan pasangan kita harus supaya Roh Kudus bisa jamah dia. Tapi setelah itu, saudara-saudara, saudara juga harus menunjukkan kasih saudara, menunjukkan teladan yang saudara hidupi dari firman itu. Biar melalui itu dia dimenangkan oleh saudara. Sehingga dia bisa nanti buka hati percaya lalu berdoa. Apalagi kalau dia belum orang percaya, langsung diajak doa, akan sangat sulit. Harus dia buka hati dulu. Tapi bagaimana supaya dia bisa buka hati? Saudara doakan dan tunjukkan kasih melalui keteladanan dalam hidup. Nih, ada lagi. Menurut Kak Mora, apakah sepakat dalam doa berarti kita harus memiliki keinginan yang sama? Atau apa lagi nih? Tahu? Belum masih atau masih sampai atau ya? Betul. Ataukah kita Ataukah kita bisa bisa berbeda? berbeda Heeh. keinginan Beda keinginan. tapi memiliki hati yang sama untuk tunduk kepada Tuhan? Nah, sebenarnya yang dijawab, yang ditanyakan oleh Bro Brian ini saya setuju, saudara. Yang namanya orang itu pasti beda, yang namanya keinginan, pikiran beda. Tapi kalau mendoakan sesuatu yang sama-sama itu dikumpulkan, tentu harus sepakat, harus pikirannya sama dan lain sebagainya ya. Contoh ini mohon maaf ya, contoh ya. Contoh di dalam keluarga, misalkan kita bergumul, berdoa bersama-sama untuk tempat tinggal, katakanlah rumah ya, ya kan? Kita harus sama-sama sepakat. Tuhan, izinkanlah kami, berkatilah kami ini besar Tuhan, tapi kami bisa punya rumah sendiri. Ini harus sepakat, saudara. Walaupun saudara pikirannya kan, gue maunya di sini, yang sana maunya di sana, gitu. Kan ada yang begitu kan, gitu. Gue maunya ukuran begini, tapi tidak begitu. Tapi saudara-saudara, kata sepakat di sini sekali lagi betul kata kata si bro ini. Kita ini kadang-kadang pikiran dan keinginan kita berbeda-beda, tapi dalam konteks untuk mendoakan sesuatu agar agar itu terkabul, sama-sama kerinduannya untuk rumah atau untuk anak, ini harus sepakat. Ini harus sepakat. Walaupun kita berbeda. Justru di sinilah tantangannya, saudara. Karena pikiran kita itu sejenis aja, laki-laki aja sama laki-laki beda pikirannya. Apalagi laki-laki dan perempuan. Di dalam rumah tangga pun bisa berbeda loh pikiran. Tetapi justru pikir. Makanya ini saya dua-duanya mau tunduk di bawah otoritas firman. Makanya dasar dari kesepakatan itu adalah firman Tuhan seperti yang tadi saya sudah bilang. Dasar kesepakatan adalah firman Tuhan. Hati yang sepakat meminta apapun, Tuhan pasti kabulkan. Kalau soal pikiran itu pasti berbeda. Tapi kalau untuk menginginkan sesuatu, datang kepada Tuhan harus sepakat. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bro Brian. Ada lagi saudara atau Ini mau dari ditambahkan? Bro Stephen. Pertanyaan saya bacain, Pastor ya. Shalom, Pastor Mora. Bagaimana cara menjaga agar Oke, doa bersama tetap berfokus pada tujuan Tuhan, bukan sekedar daftar keinginan pribadi? oke. Supaya doa-doa mereka itu fokus kepada firman Tuhan atau kepada tujuan Tuhan, bukan kepada keinginan pribadi. Ya, itu pertanyaannya ya. Disinilah saudara-saudara kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Supaya apa yang kita minta itu bukan hanya memuaskan tentang aku, keinginanku, tetapi memuaskan atau menyenangkan hati Tuhan. Selama kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka percayalah, keinginan-keinginan kita yang akan lebih kita tonjolkan dalam setiap doa-doa kita.
Ini yang akhirnya dipahami oleh banyak orang. Doa itu hanya sekedar permohonan. Padahal kan doa itu tidak harus berbicara permohonan. Walaupun permohonan adalah bagian dari doa. Tapi kalau doa itu dijadikan permohonan, maka akan lebih cenderung memuaskan keinginannya. Tidak lagi fokus kepada tujuan Tuhan. Harusnya semuanya fokus kepada tujuan Tuhan. Perihal tentang kita meminta itu hal yang lain. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi caranya bagaimana supaya kita fokus kepada tujuan Tuhan, bukan hanya keinginan kita. Saudara-saudara, kita harus banyak-banyak ini tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu nanti akan memberi apa yang pantas kita minta kepada Dia. Memang kita adalah anak, bisa saja meminta apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambah dewasanya kita di dalam Tuhan, kita akan bisa loh memilah kayaknya nggak harus doa begini deh saya. Saya harus berdoa begini. Itu kan perjalanan panjang, saudara. Tidak serta-merta bisa, tidak bisa itu. Kita aja kadang-kadang yang sudah melayani ada keinginan terselubung tanda petik. Ya kita Tuhan, mintalah Tuhan begini. Walaupun itu tidak salah, tidak salah. Nggak salah loh saudara meminta kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Bapa kita adalah anaknya. Tapi fokus kita bisa salah kalau kita tidak dewasa meminta kepada Tuhan. Makanya mesti tinggal di dalam firman Tuhan. Terus yang kedua, kalau kita punya yang namanya keintiman dengan Tuhan, keintiman itu akan menyadarkan kita betapa doa itu bukan hanya sekedar permohonan, tetapi lebih kepada yang namanya hubungan, intimasi. Dan doa yang sering kali kita lakukan, selain membuat kita semakin intim, itu akan membuat kita peka. Orang yang peka itu akan tahu apa yang patut dia minta, apa yang nggak patut dia minta. Walaupun sekali lagi ya, mohon maaf saudara, boleh aja saudara minta apapun kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak dewasa, fokus doa kita hanya lebih menyenangkan kepada keinginan-keinginan kita belaka. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Kris. Thank you, Pastor. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut ke doa persembahan. Kita minta Pak Carnelo untuk doa persembahannya. Shalom, baik, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini, walaupun kami terpisah jarak, tetapi Engkau bisa mempersatukan kami melalui persekutuan online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengajaran yang bisa kami dapatkan pada malam hari ini, untuk mengingatkan kami lagi ya Tuhan sebagai suami istri, untuk selalu bersepakat di dalam dunia yang mulai penuh dengan kesibukan, dengan penuh keinginan-keinginan dan ego pribadi ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ini tetap selalu bersama-sama, memiliki kesatuan hati untuk datang kepadamu, untuk selalu dapat berdoa kepadamu bersama-sama, bahkan mengajarkan hal itu kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua yang bisa kami dapatkan pada malam hari ini. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Moratua Sinaga ya Tuhan, yang telah membawakan sesi malam hari ini. Tuhan kiranya berkati dan selalu bersama-sama dengan Pastor Mora dalam pelayanannya. Semoga setiap pelayanannya itu selalu membawa banyak umat, banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga, untuk istri dan anak juga ya Tuhan. Kiranya Kau selalu berkati dan biarlah keluarga Pak Mora menjadi suatu keluarga kesaksian bagi kami semua. Dan Tuhan, kami percaya begitu banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak menabur ya Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami berikan, semuanya itu Engkau terima. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur itu juga akan kami tuai. Kau menyertai kami ya Tuhan. Dan demikian juga dengan apa yang kami
persembahkan, biarlah semuanya itu bisa berguna untuk melebarkan kerjaan-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selama persembahan dijalankan, kami dari YBC mengucapkan terima kasih buat Pastor Mora buat waktunya untuk membagikan firman Tuhan, sungguh sangat memberkati. Terus acara selanjutnya YBC di tanggal 9 September dengan pembicara Pastor Lukman, dan acara YBC diadakan setiap Rabu kedua dan Rabu keempat setiap bulan. Jadi satu bulan kita akan mengadakan Zoom meeting 2 kali. Oke, kita akan tutup acara kita malam ini dengan Pastor Mora boleh buat doa berkat, doa penutup. Terima kasih, Pastor. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, acara YBC pada malam hari ini sudah selesai dan saya berharap saudara-saudara boleh mengajak nanti pasangan saudara-saudara untuk terus berdoa sama-sama. Tangan saudara berdoa, dan saudara berdoa, sebutkan pasangan, nama pasangan saudara, pegang tangannya, dan saudara juga boleh berdoa khusus untuk pergumulan saudara hari ini, pergumulan apa yang saudara alami, saudara boleh sepakat, dan gantian nanti saudara juga boleh mendoakan pasangan-pasangan saudara masing-masing. Sebelum kita menerima dan menutup doa berkat hari ini, mari saya mengajak kepada setiap kita, sekali lagi, saudara-saudara yang bersama dengan pasangan saudara-saudara, sama-sama berdoa, pegang tangan, saudara boleh berkata, saya bersyukur untuk sebutkan nama pasangan saudara yang saudara pegang tangannya hari ini. Saya berdoa khusus untuk pasangan saudara, untuk apa yang menjadi pergumulan saudara, dan saudara boleh berkata kami sepakat Tuhan untuk menyerahkan semua, sebutkan pergumulan saudara, kami percaya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baru nanti kita tutup dalam doa berkat. Sama-sama kita berdoa saudara, mari kita berdoa untuk pasangan kita masing-masing. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan, pujian yang kami telah persembahkan, bahkan persembahan yang telah kami berikan, biar ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap pasangan yang ada dalam komunitas YBC ini diberkati Tuhan sebagai keluarga-keluarga muda yang militan, keluarga-keluarga muda yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga muda yang berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan berkati senantiasa rumah tangga kami masing-masing, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, berkatilah Tuhan pekerjaan
usaha yang kami lakukan, kami percaya Tuhan dalam kesepakatan, perlindungan Tuhan ada bagi kami, bagi keluarga kami, bagi usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati rumah tangga kami, senantiasa menjadi rumah tangga yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga muda, biar mereka tetap setia melayani Tuhan, biar mereka menjadi keluarga-keluarga yang berdampak. Melalui komunitas YBC ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Apapun yang menjadi soal dan pergumulan keluarga-keluarga muda yang ada di YBC ini, Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah berupa jalan keluar, berupa mujizat dan pertolongan yang kami alami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang melayani hari ini dari Cik Pauline dan Pak Santo dan juga Tuhan Pak Kris dan Ibu Limeva dan teman-teman yang lain. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan terus Engkau pakai YBC ini untuk menjadi saluran berkat buat keluarga-keluarga muda, khususnya usia pernikahan 0 sampai 15 tahun. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohonlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Terimalah segala berkat, rahmat anugerah yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta bimbingan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita malam hari ini. Terima kasih buat Pak Santo dan Bu Pauline yang memberikan kepercayaan, Pak Kris dan Ibu Liva dan Kita teman-teman foto yang lain. dulu ya. Kita foto dulu. Kita foto bareng Foto. ya, Pak. Oke. Silakan Mikael. Oke, boleh senyum. Satu, sekali lagi. Satu, dua. Oke. Terima kasih, Pastor Mora. Oke, Terima kasih, sama-sama terberkati teman-teman. Bapak Ibu semua. Thank you, Bang Ron. God Semangat bless. semuanya ya. Shalom. Semangat ya, tetap doa sepakat, suami istri, percaya. Ini lagi mau foto. Iya. Tuhan berkati. Selalu ada puasa dalam Nelo, kesepakatan ya. Bro Aldi, Iya. Bro Tom, Ya, Chris, mari Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Iya. Abel, Hai dulu, Abel. Abel. Ah, Abel kemarin ke zoo ya? Ii mana Ii? Ii panggil Ii. Itu Wah, Abel. Abel. Tuh Elis tuh Abel tuh. Dia nggak ngomel. Elis. Tuh. Itu Ii. Tuh Cece Elis tuh. Tuh Cece Elis. Ada Cece Elis. Mana Cece Elis? Cece Elis tuh. Yan, Apa? itu pipinya ya, Yan? Kita dikeluarin Padahal dia baksonya. udah nggak mau makan seminggu, Ci. Waktu sakit. Hah? Lagi? Oh, kenapa? Sakit kan? Sakit apa ya? Yang habis ulang tahun itu sakit dia. Panas, batuk pilek. Atau karena Vaksin. ini Vaksin lah. udah mulai jalan. Kalau udah mulai Iya. jalan biasanya dia akan Iya, habis itu kurang langsung ini. jalan, Ci, waktu sakit. Ya mau gede, mau gede. Iya. Mau gede. Biasa mau jalan itu tapi makanya ada ini deh. Nyentengin badan dulu dia. Tapi sekarang udah banyak. Udah bisa lari sekarang.